Wah, ternyata begini ya rasanya pulang disambut bak pahlawan. Ya, kedatangan kami langsung disambut meriah oleh mama-mama. Seperti janji yang tak ingkar, setiap kepulangan para pemburu suku Moy Kelim dipastikan membawa hasil. Saya ikut merasakan kegembiraan dari warga kampung Malasigi. Itu artinya makan besar untuk semua orang. Waktunya memasak menu utama, seolah pasukan semut, semua orang terlibat tanpa terkecuali. Wah. Nah, ini sekarang kita sedang membakar babi gitu kan. Jadi proses masaknya ini sangat panjang gitu kan, enggak dari hutan dipotong langsung dimasak, itu tidak. Jadi prosesnya pertama dibakar dulu untuk menghilangkan bulu-bulu yang nempel, yang masih nempel ya. Nanti setelah itu dipotong-potong, potong-potong dalam ukuran masih besar, nanti diserahkan ke mama. Wah, apinya besar sekali. Kita langsung agak sini aja. Panas. Katanya daging buruan ini akan dimasak dengan bambu. Saya jadi makin penasaran. Udah mulai menghitam dan garing. Kalau dari sini tuh kayak buah cempedak dari luarnya. Memasak daging segar ini pasti nggak sebentar. Tapi semua orang bergerak dengan gesit. Saya salut dengan cara mereka berbagi tugas. Sejujurnya saya lagi mencoba memberanikan diri untuk melihat. Dan ini sekarang kita lagi bagi-bagi tugas. Jadi para bapak-bapak bagian sini ngebelah si babinya untuk menjadi potongan-potongan daging. Sedangkan di sana ada yang bikin tempat pembakaran baru atau biasa disebut para-para. Nah, anak-anak kecil gini dia kan belum ngerti nih. Jadi sekarang dia melihat dulu supaya nanti ketika sudah dewasa dia bisa mengolah babinya dengan benar. Para-para atau perapian baru udah siap. Potongan daging besar pun mulai diasap. Untuk potongan kecil masuk ke bambu dan dimasak dengan cara berbeda. Nah, jadi di sini proses masaknya itu unik. Uniknya bukan karena berbeda daripada yang lain dan bikin agak ribet, justru uniknya karena terlalu simple. Berbanding terbalik dengan bagaimana cara kita memburu babinya itu yang sampai hampir mengorbankan jiwa dan raga. Jadi ini cukup setelah dibersihkan seperti ini, dimasukkan ke bambu, siap untuk masak, tidak pakai bumbu. Bambu diisi daging, siap masuk ke perapian. Tinggal menunggu matang dengan penuh kesabaran. Wah, berarti memang benar-benar sangat simpel sekali dari cara memasaknya. Mulai yang tidak pakai bumbu, terus juga masaknya hanya dibakar, dimasukkan bambu, dan tadi juga sudah ada yang matang yang diasepin tadi di atas ini gitu. Tapi walaupun cara memasaknya ini memang sangat sederhana dan sangat simple, tapi di balik itu semua ada kekompakan yang sangat luar biasa yang hingga kini diterapkan oleh suku Mo yang ada di Sorong, Papua. Pemandangan yang sangat luar biasa dan bikin kekeluargaan itu semakin erat. Selagi menunggu daging matang, rupanya ada aktivitas memasak lain untuk makan besar ini. Dan dagingnya ini sudah matang, tapi belum begitu saja selesai. Karena ini saya mau serahkan ke mama. Ini airnya dicampur ke tempat ini ya mama ya? Ya. Ini apa mama? Ini ampas sagu. Oh, ampas sagu. Ya. Buat untuk jadi Kawes. kawes. Oh, kawes itu beda sama papeda? Ya. Beda dari papeda. Oh, beda ya. Penasaran nanti akan berubah seperti apa nih setelah dituangi air. Ini gimana kakak caranya? Angkat dapat Lagi? bambu Lagi terus selesai. terus sampai habis. Habis. Tumpah terus ya. Nanti beritahu saya kalau sudah ya. Tumpah. Nanti tambah sagu lagi. Kasih habis. Kasih habis airnya.
Apa nama bubuknya tadi? Kawes. Tawes. Jadi kawes. Oh, ini bahannya dari apa Mama tawes ini? Dari sagu. Oh, ampas sagu. Dapat ampas itu yang kasih bersih. Isi di karung untuk pakai untuk bikin Oh, kawes. jadi ini ampas sagu ini yang Enak, tidak orang dipakai baru ya, untuk kamu papeda. Tidak. Ini ampasnya Iya. saja. Ampas saja. Coba ya, Siangku, siangku, ternyata siangku. jadi bikin Iya. jadi teksturnya ini seperti agar-agar. Iya. Berbeda dengan olahan sagu seperti papeda yang saya kenal, kawes ini jadi hal baru buat saya. Sudah Oh. bisa makan. So jadi? Iya, sudah. Sudah jadi. Yang saya tahu, sagu memang makanan pokok di Papua. Bikin kenyang dan mampu meningkatkan stamina. Jadi, kombinasi daging dengan sagu cocok banget untuk dihidangkan makan besar seperti ini. Khususnya bagi pejuang buruan yang lelah seharian masuk hutan. Wah. Oh, dia matang ya. Makanan utama sudah matang. Waktunya dihidangkan. Ternyata memang bisa matangnya juga ya. Jadi walaupun hanya dimasukin ke dalam bambu, terus diletakkan di atas api, tapi matangnya sempurna. Nah, wow. Ternyata memang semua sumber daya alam yang ada di tanah Papua, lebih tepatnya di daerah suku Moy ini, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini juga yang bikin saya kagum adalah bukan cuma bagaimana cara memasak, bagaimana cara memburu hewan, tapi menggunakan alat-alat yang masih sederhana dan sangat tradisional sekali. Sendoknya tadi dari bambu, sedangkan ini wadahnya alias piringnya ini dari pelepah sagu yang dipakai bukan hanya sekali tapi bisa pakai berkali-kali, tuh kan. Jadi setelah ini habis dicuci dan digunakan kembali untuk keesokan hari dan terus menerus seperti itu. Mungkin Mama ini bisa diganti setelah sekian lama ya Mama ya. Lama. Oh, jadi intinya ini awet. Ini rusak lagi, bikin lagi. Bikin lagi, tapi masih lama ya. Rusaknya masih Bisa lama 1 ya. tahun masih pakai Oh, juga. bisa 1 tahun masih pakai. Inilah dia piring ala suku Moy. Waktunya makan. Saya tentu nggak bisa ikut serta menikmati santapan ini. Namun nggak menyurutkan kegembiraan atas kepulangan kami dengan selamat. Dan tentunya membawa hasil yang baik untuk banyak orang. Wah, gimana rasanya? Enak banget. Memang sih dari ekspresi mereka gitu kan, tidak bisa dibohongin bahwa makanan itu enak sekali ya. Jadi saya jadi lapar gitu kan, cuman karena memang saya tidak makan itu, nanti saya makan yang lain saja. Tapi intinya dari mulai tadi saya ikut ke hutan, menangkap hewan buruan, ikut memasak sampai akhirnya berada di tengah-tengah melihat mereka makan itu, kekeluargaannya memang sangat kental dan sangat terjaga sekali. Ayo habiskan. 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 Ayo, habis. Weh, jangan boros-boros begitu. Senyuman dari setiap wajah makan bersama terasa penuh kebahagiaan. Menjadi momen untuk saya nikmati saat ini.